Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Baharudin, NIM 22811301899. Mata kuliah Kreatif Konten Produk. Dosen pengampu yaitu Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Saya mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya mempresentasikan video saya untuk memenuhi tugas akhir semester ganjil dengan materi Thaharah. Bersuci. Pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan Thaharah. Istilah Thaharah dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam tabel ini kita dapat membedakan bersuci dan membersihkan. Istilah pertama adalah bersuci dan istilah kedua adalah membersihkan. Bersuci menyertakan dengan niat. Berarti kalau kita bersuci itu harus kita sertakan dengan niat. Sedangkan membersihkan diri tidak perlu disertakan dengan niat. Bersuci bertujuan untuk membersihkan. Dan membersihkan diri juga bertujuan untuk membersihkan. Yang selanjutnya bersuci, tata cara sudah diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikihnya. Sedangkan membersihkan diri tidak ada ketentuannya tidak ada ketentuan melalui ketentuan fikihnya cara membersihkan diri. Kemudian bersuci mengikuti pola hidup sehat dan membersihkan diri juga mengikuti pola hidup sehat. Ini perbedaan antara bersuci dan membersihkan. Bersuci itu dibagi dua, yaitu ada bersuci lahiriah dan ada bersuci batiniah. Yang pertama yaitu bersuci lahiriah. Apa itu bersuci lahiriah? Bersuci lahiriah atau hissiyah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempelkan. Bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Yang kedua, bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dan kotoran batin berupa dosa dan berbuat maksiat seperti syirik, takabur, hasad, dendam, nifaq, dan riya. Jadi caranya untuk membersihkan diri dari sifat-sifat ini adalah yaitu kita harus bertobat dan berniat tidak akan melakukannya. Ini cara membersihkan diri dan membersihkan diri secara batinnya atau membersihkan bersuci dari batinnya. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Apa sih dasar-dasar hukum bersuci? Nah, jadi di sini dijelaskan dasar-dasar
bersuci. Dasarnya untuk bersuci adalah Quran surat Al-Baqarah surat ke-1 ayat ke-222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selanjutnya Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Nah, jadi walaupun ada benda-benda lain yang dapat dipakai untuk bersuci, maka akan tetapi airlah yang paling utama untuk dipakai bersuci. Nah, walaupun air paling utama dipakai untuk bersuci, namun tidak semua air boleh dipakai untuk bersuci. Nah, di sini diterangkan ada 7 air yang dapat dipakai untuk bersuci. Yang pertama, air hujan. Jadi yang pertama ini adalah air hujan, yaitu air yang turun dari langit. Nah, ini yang pertama, macam air yang boleh dipakai untuk bersuci, yaitu air hujan. Walaupun bagaimanapun warnanya atau misalnya dia ada baunya misalnya, tetap boleh dipakai untuk bersuci kalau air hujan. Yang kedua, air dari mata air, yaitu air yang keluar dari tanah, yang merembas, yang keluar dari tanah ini dinamakan air mata air. Nah, ini air yang kedua yang dapat dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, air laut. Nah, walaupun air laut ini rasanya asin atau misalnya airnya keruh, ini tetap boleh dipakai untuk bersuci atau dipakai untuk wudu atau dipakai untuk mandi wajib seperti mandi junub atau mandi nifas, itu tetap boleh dipakai untuk bersuci walaupun airnya asin. Yang keempat, air sungai, yaitu air yang mengalir di sungai, boleh dipakai untuk bersuci. Yang kelima, air sumur, yaitu air tanah yang digali sehingga dia keluar airnya. Ini dinamakan air sumur. Maka air ini boleh dipakai untuk bersuci. Yang keenam, air es atau salju. Nah, air yang keenam ini adalah air es atau salju yang sering kita lihat di daerah-daerah atau negara-negara kutub misalnya. Ini banyak sekali salju-salju. Kalau musim salju, kemudian kita mau pakai wudu misalnya, boleh itu salju itu dipakai untuk bersuci, membersihkan diri dari najis, membersihkan diri dari hadas, boleh memakai salju itu. Yang ketujuh, air embun, yaitu air yang ada di dedaunan pada pagi hari misalnya. Ini boleh dipakai untuk bersuci.
dinamakan air embun. Bagaimana caranya kita pakai air embun? Ya, kita tempelkan misalnya di wajah kita usap. Nah, ini caranya memakai air embun. Selanjutnya air suci tapi tidak mensucikan atau tahir ghairu mutahhir, yakni air yang halal diminum tapi tidak sah jika untuk bersuci, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, air yang tidak boleh dipakai bersuci yaitu air buah-buahan seperti air kelapa. Walaupun kelapa airnya jernih, manis, akan tetapi tidak boleh dipakai bersuci, tidak boleh dipakai menghilangkan najis, tidak boleh digunakan untuk berwudu atau mandi wajib, tidak boleh. Walaupun banyak misalnya air kelapanya, tetap tidak boleh dipakai untuk bersuci dan menghilangkan najis. Yang kedua, air yang keluar dari pepohonan, yaitu seperti air nira misalnya, itu tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis, untuk berwudu, untuk mandi, tidak boleh. Yang ketiga, air yang bercampur dengan benda-benda suci, seperti air teh misalnya, walaupun suci, akan tetapi tidak boleh dipakai untuk bersuci karena air itu sudah bercampur. Selanjutnya, air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Yaitu air yang terkena najis, air yang dijatuhi oleh najis. Walaupun asalnya air itu suci, kalau sudah dijatuhi oleh najis, maka itu dinamakan air mutanajis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Contohnya air mutanajis yaitu air yang sudah berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya oleh najis, ya, itu dinamakan dengan air mutanajis. Kemudian contohnya yang lain yaitu air yang belum berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, akan tetapi jumlah air itu sangat sedikit atau kurang dari 2 kullah. Air ini juga dinamakan air mutanajis. Walaupun tidak berubah warnanya, walaupun tidak berubah rasanya, walaupun tidak berubah baunya misalnya, air itu akan tetapi air itu sangat sedikit jumlahnya atau kurang dari 2 kullah, maka dihukumkan dengan air mutanajis. Kemudian air mustakmal, bagian air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kullah dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Artinya air mustakmal ini adalah air yang sudah air yang sisa wudu, sisa mandi atau sisa dari kita menghilangkan najis. Nah, ini dinamakan dengan air mustakmal. Air mustakmal ini tidak boleh dipakai untuk bersuci, tidak boleh dipakai untuk berwudu, tidak boleh dipakai untuk mandi wajib, dan tidak boleh
dipakai untuk menghilangkan najis yang ada pada badan, pakaian maupun pada tempat. Ini dinamakan air musta'mal. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, di sini kita melihat dari tabel ini konversi dua pola air yang dua pola. Jadi di sini dapat kita lihat ya, kalau kita konversikan ukuran air yang dua pola itu ke dalam kilogram, kemudian kita konversikan ke dalam liter, kemudian kita konversikan ke dalam hasta ya. Yang pertama, kalau kita konversikan ke dalam kilogram ya, jadi yang dua kolah itu setara dengan 81 kati sam, dan 1 kati setara dengan 2,5 kg. Dengan demikian, dua kolah kurang lebih berisi 195,112 kg. Nah, kalau kita konversikan ke dalam kilogram, jadi yang dua kolah itu kurang lebih 195 kg air. Nah, kalau kita konversikan ke dalam liter, yang dua kolah itu, dua kolah sama dengan 10 sampai 15 tin yang dapat disetarakan dengan kurang lebih 270 liter air. Nah, jadi dua kolah itu kurang lebih 270 liter air. Ini kalau kita konversikan dalam liter. Nah, kemudian kalau kita konversikan ke dalam bak misalnya atau kolam penampungan, maka yang dua kolah itu, kalau kolam penampungan yang berbentuk persegi 4, maka dua kolah air diukur dari debit kolam yang ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya adalah 1,5 hasta yang sedang. 1 hasta kurang lebih setara 45 cm, sehingga panjang, lebar, dan kedalaman masing-masing berukuran sekitar 56 cm. Nah, kalau kolam penampungan yang melingkar, maka dua kolah sama dengan debit air yang tertampung di dalamnya 2 hasta, yaitu 90 cm, dan diameter lebarnya yaitu 1 hasta atau 45 cm. Ini kalau kita konversikan ke dalam hastanya. Kemudian benda-benda bersuci selain air ya, seperti yang saya sudah jelaskan, selain air ada benda-benda yang dapat dipakai untuk bersuci, seperti 1, benda padat. Yang termasuk benda padat yang boleh dipakai bersuci, pertama daun kering misalnya, atau batu, kayu, pecahan genteng, pecahan bata, itu termasuk alat-alat yang boleh dipakai untuk bersuci selainan air. Nah, walaupun benda-benda ini ya bisa dipakai untuk bersuci, harus benda-benda ini dalam keadaan bersih dan suci ya.
Lagi sekali, benda-benda yang boleh dipakai bersuci selain air seperti daun kering, batu, kayu. Cara bersuci dengan batu. Pertama, menggunakan 3 buah batu, ya. Kalau kita mau bersuci pakai batu, yaitu harus menggunakan 3 buah batu, ya. Nah, atau satu batu yang memiliki 3 sisi, ya. Walaupun satu batu tapi dia mempunyai 3 sisi, itu boleh dipakai untuk bersuci. Bagaimana kalau misalnya walaupun sudah 3 batu itu tapi belum bersih, maka harus menambahnya sampai dia bersih tempat najis itu. Walaupun di sini dijelaskan 3 batu, akan tetapi dengan menggunakan 3 batu itu belum bisa bersih, maka harus ditambahkan lagi supaya bersih tempat najisnya. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan, ya. Nah, kalau batu yang tidak dapat membersihkan, maka tidak boleh dipakai, ya. Tidak boleh dipakai, ya. Membersihkan. Seperti misalnya batu yang licin misalnya, maka itu tidak bisa membersihkan. Tidak bisa membersihkan, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian belum mengering, artinya kotoran itu belum mengering. Kemudian kita bersihkan pakai batu. Nah, kalau sudah mengering, otomatis harus dibersihkan dengan air. Tidak boleh dibersihkan dengan batu karena tidak bisa bersih kalau sudah kering. Yang keempat, belum berpindah. Nah, di situ belum berpindah. Misalnya berpindahnya dengan digaruk misalnya, sehingga dia berpindah ke tempat lain, maka tidak boleh dibersihkan dengan batu, ya, kalau sudah berpindah tempatnya. Kemudian kelima, tidak bercampur. Artinya najis itu tidak bercampur dengan najis yang lain. Keenam, tidak meluber, ya. Artinya najis itu tidak tidak meluas. Tidak meluber seperti misalnya orang yang kolera misalnya, itu kan meluber, maka itu tidak bisa disucikan dengan batu. Yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Misalnya di pagi hari misalnya dia sudah basah dengan embun misalnya, itu tidak boleh dipakai. Nah, harusnya batu yang dipakai itu sudah kering. Kemudian selanjutnya, batu dalam keadaan suci. Nah, kalau batu yang sudah terkena najis atau batu itu sudah dipakai oleh orang misalnya untuk membersihkan najis, maka tidak boleh dipakai untuk suci karena batu itu sudah terkena najis. Kemudian hikmah penggunaan alat-alat bersuci. Bersuci dan menjaga kelangsungan hidup. Hikmah yang pertama yaitu bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Hikmah yang kedua, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih
digunakan secara tepat. Kesimpulannya, menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara menyeluruh. Pentingnya tawazun dan tatawur wal ibtikar. Tawazun adalah prinsip keseimbangan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kebalikan dari tawazun adalah tatarruf, melampaui batas. Tatawur wal ibtikar merupakan prinsip dinamis dan inovatif yang mengantarkan umat Islam memiliki keterbukaan terhadap perubahan sesuai dengan perkembangan zaman demi tercapainya kelangsungan umat manusia. Prinsip tatawur wal ibtikar akan menjadikan kita selalu bersikap positif terhadap setiap bentuk perubahan. Karena itu, sebagai bagian dari sunnatullah, prinsip tersebut juga akan melahirkan keberanian kita untuk berpikir dan bertindak inovatif. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Baiklah, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.